Halo, selamat datang di TSM Talks, bincang-bincang seru bersama narasumber yang gak kalah seru. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Saya Maureen yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Nah, untuk beberapa menit ke depan ini emang sebenarnya kita mau ngapain sih? Atau emang ada apaan sih gitu kan ya? Nah, jadi ini merupakan TSM Talks. TSM Talks itu merupakan sebuah podcast ya mungkin ya teman-teman ya, dimana kita akan menggali informasi yang up to date dengan topik-topik yang seru, yang santai, dan yang sedang hangat dan pastinya menyenangkan sih. Nah, daripada kita berlama-lama lagi penasaran mau bahas apa, mungkin kita langsung aja kali ya untuk membahas episode pertama kita, yaitu tetap produktif di era pandemi melalui magang kampus Merdeka. Nah, kali ini kita kedatangan bersama narasumber yang sangat kece, Kak Aurelio Fadel Nugroho. Halo Kak. Halo semuanya. Oke. Kak Aurelio Fadel Nugroho, namanya kepanjangan banget ya Kak ya. Kayaknya enaknya biasa disapanya apa nih Kak? Biasanya sih aku ada 2 versi sih sebetulnya. Banyak ya? Iya, kadang dipanggil Rel, kadang juga Nugi gitu ya. Terserah kalian aja sih. Mungkin kalau Kak Rel kan aneh ya, Kak Rel kereta ini. Enakan kayaknya Kak Nugi gitu kan ya. Siap. Kak Nugi kan dari mahasiswa Trisakti juga nih ya Kak ya? Betul. Nah, Kakak nih dari angkatan berapa dan jurusan apa nih Kak? Aku kebetulan angkatan 2018, jurusan dari manajemen. Oh, jurusan manajemen. Emang pas banget ya Kak, kayaknya laki-laki tuh manajemen gitu. Wah, kan iya ya, emang ya. mengatur mengelola ya Kak ya. Oke. Nah, untuk saat ini nih Kak, udah di semester berapa sih? Aku di semester 7 jalan mau masuk ke semester 8 nih. Oh, udah di tahun terakhir ya Kak ya. Aduh, betul. siap-siap lulus lah ya bentar lagi gitu. Ya, doain aja ya. Ya, kita semua doain lah ya di sini ya. Jangan lupa doain ya teman-teman. Siap. Nah, kita mau bincang-bincang aja nih Kak. Bisa kan ya, nggak sibuk nih ya, nggak ada waktu-waktu. Oh iya, hari weekend ya. Weekend lah ya, santai. bisa santai. Oke Kak, mau nanya dulu nih untuk saat ini nih Kak, selama berkuliah sekarang kan berarti semester 7 gitu lah ya. Nah, selama Kakak berkuliah ini atau selama biasanya ada kesibukan atau kegiatan apa sih Kak? Selama di kuliah ya? Sama kegiatan-kegiatan sehari-hari juga nggak apa-apa. Ceritain aja. Oke, mungkin kalau dari awal kuliah tuh memang aku nggak cukup sih. Ya aktif lah di organisasi yang namanya Galeri Investasi kalau teman-teman tahu. Jadi di situ adalah organisasi yang memang fokus untuk mengedukasi Civitas Akademika TSM utamanya itu mengenai how to invest di saham. Gitu. Saham. Iya, dan di situ juga aku ikut lomba juga dari situ nih. Menang terus kayaknya deh. Wah, enggak dong, pasti ada kalahnya. Tapi kan, banyak menangnya nih. Ya, lumayan lah. Mantap. Oke. Tapi kan itu jadi pengalaman ya. Terus abis itu aku juga sempat jadi asdos. Ya, asdos mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Asdos tuh kayak yang ngebantuin dosen-dosen gitu kan ya kayak atau gimana nih Kak? Kalau di sini mungkin agak beda nih, Ben. Jadi kalau di sini asdosnya memang benar-benar involve untuk mengajar langsung mata kuliah. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah dosen, di sini ada mata kuliah asdos yang memang benar-benar praktik untuk kerjain soalnya seperti itu. Berarti ibaratnya kayak jadi dosen lah ya Kak, tapi mahasiswa banget. masih menjadi dosen gitu ya. Oke. Itu kesibukannya cukup banyak ya Kak ya? Ya lumayan. Ya sebenarnya nggak banyak banget sih. Ada yang lebih sibuk lah dari aku. Enggak maksudnya bukan kakaknya gitu ya. Terus selain yang dari kegiatan kampus nih Kak, ada lagi nggak sih yang diikutin? Kegiatan, aku pernah ikut juga kepanitiaan. Ada acara di kampus ini TEDx kalau kalian tahu. Mantap tuh TEDx. Ya itu aja sih kalau selama di kampus dan ya di semester 7 kemarin aku ikut magang Merdeka ini tentunya. Oke, magang Merdeka yang lagi happening banget itu ya kayak yang lagi hype banget tuh dari Kemendikbud kita ya. Betul. Nah, aku nih penasaran banget nih Kak tentang si magang Merdeka ini karena tuh kayaknya tuh asik banget ngelihatnya gitu kan ya. Apalagi masih kuliah bisa kerja karena kan biasanya orang mau kuliah aja gitu kan ya. Nah, aku pengen tahu nih Kak, gimana sih awalnya Kakak tuh bisa tahu dan bisa ikut program magang kampus Merdeka ini? Awalnya tahu ya. Jadi kan sebenarnya aku udah masuk semester 6 mau ke 7 waktu itu kayak semua udah aku tarik-tarikin nih kebetulan. Jadi aku udah nyadar kalau di semester 7 nih aku tinggal skripsi doang nih. Wah, kayaknya gabut ya. Banyak banget waktu gitu. Akhirnya aku sebenarnya cari-cari awal tuh bukan di kampus Merdeka aja. Jadi magang tempat lain pun aku juga cari. Dan tiba-tiba temanku yang kasih inform ke aku sebenarnya aku juga nggak tahu awalnya. Terus dia kasih informasi, Kemendikbud buka program kampus Merdeka nih. Ya udah, right away aku langsung daftar. Banyak tuh daftarnya dan puji Tuhannya keterima.
Wis, banyak apa tuh Kak daftarnya? Wah, kayaknya puluhan ada sih, Waduh, tapi buset. yang dipanggil cuman ya paling 8, 9 gitu. Kan Kakak nih kalau boleh tahu magangnya di mana ya? Aku di Danone Indonesia. Oh, di Danone Iya. ya. Nah, Kalau selain Danone itu ada nggak sih Kak yang nerima Kakak gitu? ada, Oh, kebetulan berapa waktu tuh? itu ada 2 lainnya Mhm, yaitu Inalum itu dia BUMN, mhm. base di Sumatera, terus ada juga Tanihub dia startup ya pertanian gitu Oh, deh. walah mantep banget nih. Terus kan Ya. ya tadi kan Kakak juga cerita nih, Mhm ada mhm. ikut Galvez, Galeri Investasi, terus sering menang juga gitu kan Waduh. ya, Asdos juga gitu Iya kan. iya. Nah itu tuh jadi ini gak sih Kak, maksudnya kan kalau kita punya banyak background, terus kita punya penghargaan gitu kan, itu tuh mempermudah kita gak sih Kak untuk nge-apply magang Kampus Merdeka ini? Mungkin sih, pas CV screening-nya itu Mhm, lumayan berguna ya, Ren, mhm ya. mhm, Karena kan dia, ketika kita submit CV, dia pasti otomatis baca dong semua background kita. mhm, Kalau misalkan ada yang align, misalkan aku ikut lomba kan kebetulan di, analisis saham ya. mhm, Jadi mhm. kan itu berguna banget tuh di Oh, role yang aku apply di mhm, finance. Jadi mungkin itu juga menjadi nilai tambah nih, Ren. mmm, Apalagi juga aku kan juga, apa namanya, jadi asdos kan. Berarti uh, kan aku juga mungkin ya, aku nggak mhm, tahu, dipandangnya juga cukup menguasai nih bagian manajemen keuangan, seperti mhm, itu. mhm, mhm. Jadi ya background sih pasti akan apa ya, membantu lah. Oh Mhm gitu, mhm. mantep banget ya. Jadi untuk teman-teman nih yang mau coba magang Kampus Merdeka gitu kan ya, apalagi yang masih jadi mahasiswa-mahasiswa baru yang Mhm. sekarang lagi semester 1, semester 2, itu Betul. boleh ya Kak ya, kayak Iya ya kita memupuk dulu nih kayak kegiatan-kegiatan iya. mungkin, atau prestasi-prestasi yang bisa kita raih selama perkuliahan biar Mhm nanti kalau ya kayak Kanu gini ya di mhm. semester akhir tiba-tiba mau magang Merdeka, gampang apply-nya ya Kak ya. Jadi kan kayak Iya. nggak pusing banget gitu ya, Betul kayak betul ada kan betul mungkin betul. harus yang repot banget gitu Mhm kan ya, mhm. gitu. Oke nih Kak, mau nanya-nanya juga nih, kan kalau di kami itu di Trisakti yang aku tahu kita ada program kelas yang reguler sama internasional kan ya Kak ya. Betul. Nah, apakah ada perbedaan gitu Kak sama pas kita nge-apply atau pas Mhm. lagi jalanin program magang Kampus Merdeka ini buat mahasiswa baik reguler atau internasionalnya? Secara proses sih, secara garis besar Mhm. juga itu nggak ada bedanya sih, Ren. Oh. Jadi, mulai dari tahapan, Mhm. pokoknya alur dari kampusnya pun nggak ada sama sekali, cuman memang di akhirnya nanti dia Oh. bikin laporan tuh memang harus English. Oh. Karena kan memang, laporan kalau yang teman-teman belum tahu nih, Mhm. tapi tergantung kampus teman-teman juga ya. Kalau di TSM ini, bisa dikonversi menjadi skripsi. Jadi, laporan magang merdeka tadi bisa dijadikan untuk sidang skripsi. Jadi menyesuaikan jenis kelasnya teman-teman. Misalkan kalau, Oh. reguler kan memang skripsi ya bahasa Indonesia, Mhm. kalau internasional kelas ya English ya. Jadi ya tentunya nanti laporan magang mereka itu English kalau international Oh, class. gitu. Asik asik. Mhm mhm. Mantep. Berarti nanti kalau Kakak nih, kelasnya Aku reguler reguler, kebetulan. berarti bahasa Indonesia nih ya, Iya. Kak, ya? Terus kan kalau di semester akhir tuh ada yang namanya skripsi kan ya, Kak, Mhm ya? mhm mhm. Nah, apakah nih Kakak sedang nyusun skripsi juga sama magang Mhm. atau udah magang aja deh gitu? Sebetulnya karena sebenarnya kan aku punya data 20 konversi SKS nih kalau teman-teman Mhm. belum tahu. Jadi kalau di magang mereka itu bisa dikonversi 20 SKS. Nah, Mantap. kebetulan aku udah nggak ada mata kuliah lagi nih. Mmm. Jadinya skripsiku langsung di-convert langsung ke magang merdeka. Jadi aku udah nggak Oh. skripsi lagi sama sekali, Wis, gitu. enak banget ya, Kak, ya. Nih, Iya kan kalau kita skripsi tuh banyak banget ya, Kak, ya, harus apa sih, iya. data-data. Heeh Berarti ini heeh. kalau magang bener-bener pure cuma laporannya aja nih, Kak? Iya, laporan, terus mungkin nanti, Mhm. memang harus dikaitkan dengan beberapa teori sih, tapi Oh. nggak sedalam dan apa ya, scientific sih skripsi. Oh, lebih enak lah ya gitu ya, Kak, ya. Iya. Wis, mantep banget nih. Boleh dibuat teman-teman yang mau yang males lah ya, Kak, ya, ngolah-ngolah data skripsi gitu kan ya. Jadi, Iya. magang aja deh, mana sambil kerja, bisa dapat ya mungkin bisa fee. Setahu aku juga dapat fee deh, Kak. Iya Dapat nggak sih? dapat Oh, dapat. fee-nya itu Tapi itu dari pemerintah, dari bukan dari pemerintah. ya perusahaannya. Oh, nggak apa-apa sih Mhm teman-teman, kan mhm. kita di sini sebenarnya karena mahasiswa lebih ke cari Cari pengalaman ya. pengalamannya sih yang paling Heeh. penting ya. Karena, apa Kakak sebelumnya pernah coba magang di luar atau memang ini Mmm, kerja pertama aja ini nih? benar-benar kerja pertama. Jadi Bener-bener first first job banget nih. bener-bener pertama banget ya, Kak, ya? Terus Iya. pas nge-apply-nya tuh deg-degan gak sih, Kak? Sebenarnya sih aku lebih kayak, ya udahlah yang penting coba aja gitu loh. Oh gitu. Jadi, aku nggak yang, "Aduh semoga keterima, aduh semoga apa." Heeh. Enggak, jadi benar-benar ya udah, aku yakin, aku percaya aja gitu loh. Oh Jadi gitu, ya udah heeh. tinggal apply, begitu masuk ya udah bersyukur gitu. Mhm mhm. Jadi emang nggak pernah coba magang umum dan langsung magang merdeka? Iya betul.
aku pengen tahu sih Kak, apa sih motif Kakak buat mau magang gitu? Maksudnya kan udah di semester akhir nih Kak. Biasa kan ada yang memilih udah deh, gue kelarin dulu deh kuliah gue. Dan nanti gue bisa dapat kerja yang full employee full time gitu kan ya, ketimbang kayak magang masih menjadi mahasiswa gitu. Apa sih Kak yang memotivasi untuk memilih magang ini? Sebenarnya salah satu motivasinya adalah ketakutanku karena susah dapat kerja ya. Susah Karena ya teman-teman iya. kata dapat kerja, padahal bagus nih Kakak backgroundnya loh. Iya, walaupun ya nggak tahu ya, karena kan di tahun 2020, 2021 Oh, iya. pandemi segala macam, sehingga harus ya aku menurut kepercayaanku ya harus ditingkatkan value added kita lah. Jadinya ya udahlah, gimana ya cari pengalaman, mungkin udah asdos tapi kan butuh yang lebih profesional, yang lebih beneran kerja gitu. Ya udah akhirnya aku termotivasi untuk oke lah, untuk di semester 7 ini aku akan start magang sehingga nanti gapnya tuh jauh banget antara, karena dunia kampus dan dunia kerja tuh lumayan berbeda jauh sih, Ren. Menarik banget nih. Iya, karena kadang-kadang kalau misalkan langsung kerja pun kita akan bukan cukup sih, tergantung orangnya, tapi memang akan agak susah untuk beradaptasi karena akan berbeda 180 derajat gitu loh, beda. Jadinya aku pikir ya udah ini kayak kesempatan bagus buat aku untuk ikut magang gitu. Terus kan berarti kan Kak Nugi ini dari semester 1 sampai 6 tuh kuliah aja nih. Betul. Ya kayak full kuliah. Kan belajarnya tuh teori gitu. Paling ya adalah praktek dari cerita-cerita dosen kita gitu kan ya. Nah, apa yang Kak Nugi pelajari nih semasa kuliah itu ada yang kepake nggak sih Kak selama magang Merdeka? To be honest, kalau di kuliah tuh kita belajarnya luas banget ya. Maksudnya mungkin kalau di manajemen tuh ada SDM, marketing, keuangan kita pelajari semua, tapi nggak detail. Nah, kalau di kantor itu kebalikannya, benar-benar detail cuma di situ-situ aja, tapi nggak terlalu luas gitu loh. Jadi karena setiap divisi itu dibagi menjadi subdivisi lain, jadi benar-benar cuma ngurusin satu particular fields gitu lah. Jadi yang menurut aku kepake itu justru malah skill-skill analisa yang diajarkan selama mata kuliah. Misalkan ada perusahaan apa, terus habis itu dia ada case ini, terus kita gimana cara pilihannya, optionnya ABC, kita harus pilih option yang mana. Nah itu yang aku lebih rasain sih. Jadi gitu. kayak materi-materi perkuliahan kita, materi ujian, belajarnya tuh bener-bener kayak gak bisa dibilang sedikit lah ya. Iya, bener banget. Apply-nya, gitu. Dan juga makanya aku sebenarnya aku nggak mengharuskan semua orang ikut organisasi, ikut apa, enggak. Tapi maksudnya itu juga cukup membantu kita loh. Maksudnya di lingkungan kerja itu benar-benar teamwork-nya itu kepake banget gitu. Kadang-kadang kan kalau di kampus, kalau kita ngampus doang, kan kita kalau belajar ya belajar sendiri. Kerja kelompok juga kadang-kadang kadang-kadang tuh semuanya nyampur gitu ya. Dan juga kerja kelompok kan biasanya dibagi per part-part tuh. Nggak ada, sebenarnya itu bukan kerja sama kan. Iya, kerja sendiri-sendiri gitu ya jatuhnya, tapi digabungin. Iya, betul. Bener. Jadi ya itulah kadang-kadang pentingnya juga untuk organisasi gitu. Bener sih, karena kan perlu teman-teman ketahui juga nih, mungkin yang masih SMA ya kayak, atau mungkin yang udah kuliah, baru-baru kuliah, atau yang kuliahnya dari awal tuh zamannya online gitu. Teman-teman mungkin keterbatasan untuk bertemu dengan teman lainnya semasa berkuliah, jadi kan cuma bisa via online. Apalagi kalau ngasih pembagian tugas semasa online tuh menurut aku susah ya kayak, karena bener banget. nggak bisa mau pergi, yang teman satu ininya, satunya lagi nggak bisa, ini udah jadwalnya jalan sama pacar. Waduh, gitu kan. Itu tuh susah banget ya Kak. Jadi jatuhnya yaudah deh kerjain part A, part B, gitu. Part C digabung. Tapi kalau udah kerja semua harus dikerjakannya bersama-sama. Betul, gitu ya Kak. Kalau misalnya semasa magang nih Kak, itu Kakak di divisinya? Aku di finance. Terus ada subdivisi lagi dong? Ada, namanya Profit and Revenue Growth Management. Kakak bagian itunya? Iya. Lingkup kerjanya tuh ngapain aja tuh Kak? Jadi sebenarnya kita tuh menganalisa ada nggak sih inefisiensi yang terdapat di divisi-divisi yang terkait dengan penjualan, supply chain gitu-gitu. Jadi misalkan penjualan di region Jawa Barat nih, ini kayaknya kurang deh, maksudnya menurun di bulan Agustus misalnya. Nah ini kita harus ngapain nih? Either kita harus kasih promosi, kita kasih subsidi supaya misalkan harganya turun. Nah itu kita yang bantu analisa bersama dengan tim sales juga tentunya. Mantep. Itu lingkup kerjanya lebih kayak asik sih sebenarnya, kayak keputusan-keputusan gitu ya, kayak yang diambil bersama. Soalnya kan
Aku pikir tuh kalau bayangan kerja tuh magang tuh di depan komputer gitu loh Kak, kayak ngetik, Oh, nginput iya gitu kan, iya itu iya kan iya. capek banget ya depan laptop gitu, depan layar Mhm. setiap hari gitu kan. Nih Kakak magang merdekanya tiap hari Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu? Senin sampai Jumat. Oh Senin sampai Tapi Jumat. aku WFO itu 3 hari dalam 1 minggu. Sisanya Oh, WFH wis enak. gitu. Jam kerjanya gimana Kak? Jam kerjanya sih aku kadang ya jam 9 sampai kadang jam 6, kadang Mhm. jam 5, tergantung aku kerjaannya udah selesai atau belum sih. Tapi itu Mhm. nggak full kerja ya, Mhm. maksudnya pasti kalau udah selesai ya mungkin aku istirahat dulu, aku ngobrol. Misalkan Oh. kalau lagi ke kantor, aku ngobrol dulu sama temenku Heeh. dan ya udah jadi nanti lanjut kerja lagi gitu. Oh, terus pas Kakak di magang merdeka ini nih, Mhm. itu kan Kakak kan dari Trisakti ya? Iya, Nah, betul. ada nggak Kak dari perguruan tinggi lain? Wah, banyak banget. Oh banyak? Jadi di Mhm. Danone itu ada 100 Wah. 100 orang yang keterima dan aku Mhm. doang ini yang Trisakti. Mhm. Jadi ada sekitar Mantap. dari 25 universitas lain lah Uh, di nah buat situ. teman-teman yang pengen coba di Danone bisa tuh ya, karena Iya, bisa banget. karena di Danone-nya sendiri membuka peluang sampai 100 mahasiswa-mahasiswi untuk Iya, ikut magang merdeka. Siapa tahu teman-teman menjadi salah satu dari 100 mahasiswa-mahasiswi tersebut. betul. Nah, untuk Kakak katanya kan yang tadi Kakak bilang Mhm, bisa dikonversi SKS, betul. tapi memilih untuk tidak kan ya Kak ya? Iya, Nah, katanya kan ada 20 SKS tuh ya Kak ya? iya, Nah, apakah Kakak nih 20 SKS-nya itu hangus atau iya. boleh ditambah gitu tuh Kak? Sebenarnya kalau aku Mhm. jadinya aku pilihnya adalah hangus. Mmm. Karena ya udah aku konversi. Jadi aku kehitungnya cuma konversi 6 nih karena kan skripsi itu 6 Iya, ya. heeh. Ya udah habis itu hangus, ya udah. Jadi aku pas lulus 147 SKS Oh, gitu. jadi emang ya udah yang penting nggak usah skripsi sidang Iya, betul. nguji-nguji itu lah ya Kak ya, yang Iya. banyak banget itu kan ya. Jadi lebih santai gitu. Mhm mhm. Terus Kak, pas mau nge-apply magang merdeka ini, tahap-tahapannya tuh apa aja sih Kak, untuk di perusahaan Oke. yang Kakak magang ini, Danone? Iya. Sebenarnya iya tadi beda-beda ya tiap Mhm. perusahaan. Jadi ini aku Mhm. berdasarkan based on experience-ku aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau di Danone itu yang pertama tentunya kita submit CV. Mhm. Jadi nanti curate apa ya, dinilai tuh, dilihat, di-screening, mana nih background-background yang cocok. Nah, habis itu Mhm. di-shortlist Mhm. untuk bisa ikut tes psikotes dan cultural and fit test itu kalau nggak salah namanya. Mhm. Jadi itu psikotes kalau teman-teman pernah ikut SBMPTN atau ikut apa ya, psikotes-psikotes yang mungkin di luar sana itu mirip Mhm. lah. Jadi nanti kita analisa pola, analisa angka segala macam. Oke, tes potensial akademik gitu nggak sih Iya Kak? iya, bener Oh banget gitu, bener oke banget. oke. Dan Terus? abis itu juga di situ ada tes-tes, cultural. Jadi dia mau ngetes apakah perilaku kita itu, sesuai nggak sih sama yang diinginkan dengan perusahaan. Misalkan, oh ada case nih misalkan teman kerja kalian, nggak Oh, kerja atau teman kalian, suka marah-marah. Nah kamu tuh heeh. reaksinya seperti apa gitu. Nah itu Oh, mhm. dinilai di situ. Mhm. Nah ketika kita udah selesai, nah kita masuk ke tahapan HR interview. Oh, interview bersama HR-nya ya Kak Iya ya? betul. Jadi Mhm. dia lebih mau tahu, bukan background, dia lebih mau tahu kepribadian kita. Mhm. Jadi gimana kita, menghadapi sesuatu, mungkin lebih ke follow up yang tadi dites, tapi kan tadi Oh. online. Oh, Sekarang ditanya oh gitu. mungkin yang sebelumnya itu kan kayak lebih tertulis gitu ya Kak Iya, ya? Jadi kan biasa tuh suka dilebih-lebihi, tapi kan kalau iya bener. kita tanya jawab langsung tuh kelihatan Iya, wajahnya gitu. konsisten atau Heeh, enggak. konsisten nggak? Oke. Makanya itulah, salah satu trik dari aku adalah, be yourself sih, jangan kayak mengada-ngada dan nanti jadinya nggak konsisten dan Heeh. akhirnya malah buruk ke Takutnya kalian. HR-nya tuh ekspektasinya lebih juga Iya sih sama iya, kitanya betul ya betul Kak ya? betul. Oke. Nah, Selanjutnya tuh Kak? habis udah HR, Mhm. habis itu langsung ke interview dengan manajer. Oh, Ya, heeh. waktu itu sama senior manager, jadi itu kalau dia lebih bahas tentang background kita, apa yang bisa kita kasih ke perusahaan. Mmm. Misalkan, aku bisa hubung-hubungin, misalkan aku ada pengalaman di Asdos gitu, oh aku menguasai hal ini hal ini hal ini. Nah, jadi Mhm. itu lebih ke gimana kita ngasih value kita yang Mhm. bisa kita kasih ke perusahaan sih. Oh, jadi kalau manajer itu nanyanya lebih ke nilai apa sih yang kita punya untuk si Iya, perusahaan gitu betul ya? banget, heeh. Makanya kenapa penting banget apalagi di masa zaman yang pandemi ini kan menurut aku tuh teknologi jauh lebih pesat, Mhm segala mhm. sesuatu tuh udah nggak kayak biasanya lagi Iya, gitu ya betul kayak. banget. Jadi kita tuh harus punya sesuatu yang memang menjadi daya tarik kita buat si Iya, perusahaan heeh heeh. gitu. Terus Kak, untuk interviewnya lama nggak nih? Wah, interviewnya untuk yang HR itu aja
kurang lebih tuh 1 jam 15 menitan. 1 jam 15 menit ya kalau. Itu benar-benar kayak dikorek-korek banget. Aku udah kayak curhat tuh sama HR-nya. Apa Karena gitu, memang Kak? dia pengen benar-benar tahu sih kita tuh gimana sih orangnya Heeh, gitu. Dia ada juga dia nanya kualifikasi kita tapi nggak terlalu dalam yang di manajer gitu. Oh, gitu. Oke. Terus untuk tahapnya ini nih Kak, dari awal Kakak nge-apply submission CV sampai akhirnya dinyatakan diterima, itu tuh prosesnya berapa lama ya Kak waktunya gitu? Kurang lebih sih kayaknya sekitar 3 mingguan sih, Ren. Jadi begitu submit CV, terus habis itu kita dikabarin untuk tes online, terus seminggu kemudian HR interview, seminggu kemudian manajer interview sama manajer, dan besokannya aku langsung dapat kabar keterima Jadi gitu. prosesnya emang nggak sampai berbulan-bulan gitu ya Kak Enggak ya? sih untungnya. Soalnya kan ada beberapa perusahaan yang sampai berbulan-bulan mungkin ya Kak ya, magang biasa juga bisa berbulan-bulan gitu kan ya. Nah, untuk prosesnya ini nih Kak, itu pure dari persiapan Kakak sendiri atau ada bantuan dari Trisaktinya gitu Kak? Maksudnya butuh surat dari Trisakti lah atau gimana gitu? Kalau selama pas pendaftaran nih Ren, aku tuh benar-benar daftar sendiri sih sebenarnya. Karena memang di requirements-nya tuh nggak butuh apapun dari Trisakti. Nah nanti kalau udah keterima itu baru tuh aku harus submit surat rekomendasi dari Trisakti, dan juga perusahaannya harus kasih surat ke Trisakti juga. Oh gitu. Jadi memang kalau teman-teman nih mau coba magang Merdeka gitu kan ya, ya mungkin disiapin aja sih dari sekarang ya Kak ya. Maksudnya kayak apply dulu, kalau memang udah oke dan keterima mungkin tinggal pengajuan ke kampus. Jadi di sini benar-benar kampus tuh benar-benar nggak berkontribusi untuk membantu Kakak mendapatkan magang sih. Jadi ini benar-benar independen banget ya Kak buat dapetinnya ya. Oke, tapi untungnya juga kampus kita sangat mendukung sih. Maksudnya ada juga temenku yang udah daftar akhirnya harus dia harus resign, harus ini karena nggak boleh sama kampusnya. Iya, untungnya kita untung Trisakti betul, udah mendukung ini banget. ya langsung sigap gitu kan yang ada magang Merdeka gitu kan. Nah terus untuk selama magang nih Kak, pasti ada suka dukanya kan ya. Betul. Nah suka duka yang dialamin tuh gimana nih Kak? Suka duka ya, mungkin dari dukanya dulu aja kali Ya dari duka dulu baru ke suka ya gitu. Oke, dukanya tuh yang kayak pertama kali aku bilang ya, ini pekerjaan pertama kali aku, dan di bulan pertama kedua itu benar-benar overwhelm gitulah. Kayak wah gila gini banget ya. Karena kan aku harus handle laporan ini, laporan itu, aku minta ke divisi lain, aku rapat dengan siapa. Ini kok aku baru benar-benar merasakan itu gitu loh. Dan juga metode-metodenya itu beda banget gitu. Dan aku harus mengingat itu dengan cepat, dan ya itu yang cukup menjadi kayak aduh kok kayaknya gue kurang qualify nih buat masuk sini gitu loh. Langsung insecure gitu ya. Iya, langsung insecure gitu kayak wah ini kok cepet banget ya semua orang gitu. Itu emang 1-2 bulan pertama tuh emang dukanya banyak banget ya menurutku ya. Pasti ada pressure sih ya Iya, pressure banget. Tapi sebenarnya untungnya juga pun manajerku juga bukan orang yang terlalu pressure. Sebenarnya dia pressure tapi tetap membimbing gitu loh. Untungnya. Jadinya ya walaupun ada pressure tapi tetap dia benar-benar bantuin gitu. Terus kalau sukanya nih Kak? Sukanya tentunya tadi ketemu banyak temen. Itu asik. Dan juga di Danone itu lingkungannya sangat diverse ya. Karena banyak banget orang ekspat dari Prancis, dari Singapura, Hong Kong segala macam. Karena dua di atasku manajer, berarti direkturku itu orang Hong Kong. Jadi memang diverse gitu lingkungannya, dan juga kan teman-temanku juga dari seluruh Indonesia ya. Jadi kita bisa bertukar pikiran, terus benar-benar menambah koneksi gitu sih Rin. Untuk komunikasinya gimana tuh Kak? Kalau ada yang berbeda negara, lintas benua sampai gitu? Iya, jadi emang dari awal interview pun emang full English. Iya. Berarti Kakak interview sama HR, sama user itu semuanya pakai bahasa Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris. 1 jam 15 menit pakai bahasa Inggris loh teman-teman. Hebat juga kan Ugi ya. Ya lumayan lah. Ya sebenarnya ini juga yang menjadi poin pentingnya adalah kadang-kadang teman-temanku yang kalau kamu tahu FMCG gitu ya. FMCG itu yang perusahaan-perusahaan kayak Danone, Unilever, itu kan memang semuanya multinasional ya. Itu memang harus pakai bahasa Inggris. Tapi kebanyakan orang takut dari awal karena takut aduh bahasa Inggris gue kurang. Gak percaya diri gitu. Betul. Nah, padahal sebenarnya itu bukan bahasa Inggris yang harus grammarnya perfect segala macam, enggak. Yang penting tuh dia mengerti, kita mengerti gitu loh. Karena orang Prancis pun kan bukan native bahasa Inggris kan. Iya, dia pada bahasa Prancisnya gitu kan ya. Jadi jangan takut. Dia pun juga suka salah juga gitu. Iya, yang penting sih sebenarnya sama-sama paham sih kalau bahasa Inggris kayak
yang kita pelajarin grammar mungkin hanya untuk ya biar tahu aja nih Iya, biar bantu penggunaannya gitu. aja. Tapi sebenarnya mah kita mah ngomongnya santai aja gitu Iya, kan ya, kita betul. paham aja gitu kan ya Kak. Betul. Oke, terus berkesan gak nih Kak mengikuti magang kampus Merdeka ini? Dan Berkesan apa banget sih. Berkesan ya? Iya. Dari segi mananya nih Kak berkesan? Yang pertama pengalaman ya, Rena. Itu pengalamannya banyak banget yang berharga sih, kayak mungkin di kampus kita mikirnya oh kerja ya udahlah ya, kita tinggal ya paling input segala macam. Ternyata beda banget. Tadi aku bilang teamwork, ada pressure-nya juga, ada apa ya, komunikasinya harus lancar segala macam gitu. Dan juga tadi ketemu dengan banyak orang, terus apa lagi ya, exposure-nya sih. Jadi aku bersyukur juga aku dipercaya banyak lintas pekerjaan gitu sama manajerku, karena aku bisa ngurusin ke supply chain, logistik, terus salesnya juga. Jadi ya aku kan jadi punya pengalaman nih, jadi nanti mungkin kedepannya bisa dipakai juga gitu. Oh iya, jadi lumayan lah ya kayak untuk awal karir yang baik gitu kan ya. Nah, untuk Kak Nugi ini kan setahu aku magang tuh ada periodenya ya Kak ya? 6 bulan kalau nggak salah ya? Iya, betul. Nah, untuk Kak Nugi ini magangnya sampai kapan nih Kak? Aku 6 bulan benar, dari Agustus sampai dengan nanti aku akhirnya 22 Februari. Oh, 22 Februari. Terus berarti kan kakak nggak sidang skripsi ya Kak ya? Iya, Jatuhnya nggak sidang. magang? Sidang magang. Oh, di bulannya sekitar? Di bulan Maret. Jadi dikasih spare waktu 1 bulan sama kampus untuk aku siap-siap. Nah, nanti baru sidang. Oh, gitu. jadi sidang magangnya ini juga untuk menentukan buat dapetin gelarnya ini apa enggak gitu kan? Iya, betul. Tapi kalau untuk Trisakti kan ada persyaratan mau sidang ini kan gak cuma skripsi ya Kak. Sebenarnya kan kayak harus ngumpulin sertifikat dan yang lainnya itu tetap harus dikumpulin gitu kan Kak? Itu tetap jalan. Jadi benar-benar tuh kampus mereka tuh cuman convert doang. Jadi semua kewajiban kita tetap harus jalan. Mulai dari bayar sidang juga tetap. Iya, bayar gitu, tetap semuanya ya. tetap sih. Terus untuk kan ada dosen pembimbing skripsi tuh ya. Nah, itu tetap kepake untuk buat penyusunan laporan magang ini Kak? Iya, beliau juga cukup membantu untuk bisa kasih input juga saat bikin laporan. Misalkan, oh ini harus ditambahin A, B, C. Mungkin teorinya kurang masuk nih. Mungkin kamu bisa masukin yang ini gitu. Cukup membantu juga ya teman-teman. Iya, Jadi cukup di membantu. sini kalian buat laporan magang juga nggak sendiri karena Iya, kalian iya. magang gitu kan ya dari Iya. luar. Tapi tetap masih dibantu sama dosen di kampusnya masing-masing. Karena Betul. ini masih bagian dari, apalagi di semester akhir, bagian dari ya anggap aja lah laporan skripsi gitu ya. Cuma bedanya magang gitu kan betul ya. banget. Nah, oke. Nah, untuk ini nih Kak, untuk teman-teman yang menonton kita nih lagi ngobrol-ngobrol cantik ini nih. Nah, ada nggak sih Kak tips dan trik untuk mereka nih yang memang tertarik sama magang kampus Merdeka itu, ada nggak sih Kak? Tipsnya ya, pertama yang paling utama adalah jangan takut sih. Maksudnya jangan takut takut gagal, takut apply, takut apa itu, karena takut itu cuman kayak mindset doang yang akhirnya bikin kalian tuh nggak jalan-jalan, nggak gerak-gerak gitu. Mungkin awalnya aku juga, aduh kalau gue apply diterima nggak ya? Itu keraguan-keraguan itu yang justru malah bikin kalian tuh nggak jalan gitu ya. Nah, hadapi aja, maksudnya apapun itu hasilnya terima aja, karena siapa tahu memang kalian qualified dan akhirnya bisa diterima di perusahaan impian kamu gitu loh. Kadang kita tuh nggak pernah tahu sampai kita tuh coba sih Betul sebenarnya. banget ya. Jadi teman-teman, saran dari kita berdua mungkin Iya, Kak ya Kak, iya. coba dulu Coba baru aja. kita bisa tahu sih kemampuan kita seberapa gitu kan ya Kak ya. Oke, ini asik banget bincang-bincang sama Kak Nugi ini, tapi waktu kita kayaknya sudah cukup nih Kak. Takutnya mereka udah bosen. Mungkin kalau teman-teman nih yang masih mau ingin ditanyakan, boleh komen di bawah. Atau mungkin yang masih pengen tanyain gak cuma seputar magang kampus Merdeka ini, juga mau request nih mau bahas tentang apa, itu boleh di komen. Nah, baik, selesai sudah obrolan bersama kita kali ini bersama narasumber kita yang sangat keren ini ya Kak Nugi. Oke, sebelumnya mungkin untuk akhir kata nih, ada gak sih Kak pesan untuk baik mahasiswa Trisakti atau perguruan tinggi lainnya, untuk mereka yang masih berkuliah atau mereka yang akan mengikuti program magang Merdeka di batch berikutnya ini? Menurut saya sih semua orang harus punya purpose ya, punya goals dalam hidup. Apapun itu, kamu mau jadi pengusaha, even mau jadi gamers atau apapun itu, bisa jualan NFT sekarang, selfie aja bisa kaya kan? Iya. Nah, yang penting kamu punya mimpi itu, punya goals itu, dan kamu benar-benar konsisten terhadap itu ya, pasti dengan percaya kamu bisa bakal sukses gitu. Ibaratnya kalau yang penting kita bekerja keras ya Kak. Betul. Usaha tuh tidak mengkhianati hasil lah ya, kata banget. pepatah gitu kan. Iya.
Oke, mungkin untuk teman-teman semuanya tetap berusaha, apalagi kita di masa pandemi, kita adalah zaman milenial ya Kak ya, udah generasi Z apa ya Kak kita Kita Z, sebutnya? Oh, kita ya. Gen Z ya guys. Iya. Jadi kita harus lebih bisa up to date, lebih bisa cepat beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat di dunia ini. Jadi kami yakin apalagi di Gen Z ini pasti lebih cepet banget lah ya Kak untuk bisa Iya, nggak ada yang melewati mustahil lah. perubahan-perubahan yang lebih cepat dari dulu sih Iya, sebenarnya ya iya. Kak ya. Oke teman-teman semuanya, saya Maureen dari adalah moderator pada hari ini. Kami pamit undur diri dari TSM Talks kali ini. Nah, teman-teman semua yang masih yang merasa ada keseruan, keasikan dari perbincangan kita hari ini, mungkin boleh ditunggu untuk TSM Talks episode berikutnya. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Bye.